Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aisyah Hanifah Husna, Aulia Rahmi Fitri, dan Usnul Desrayuza. Kami akan membahas tentang model komunikasi menurut Wesley dan McLean. Definisi model. Model komunikasi Wesley dan McLean menganalisis komunikasi antar sumber dan penerima, ditandai dengan A dan B. Selain itu, media massa ditandai dengan C. Dengan demikian, model tersebut dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Sejarah model komunikasi Wesley dan McLean. Pada tahun 1957, model komunikasi Wesley dan McLean dikemukakan oleh Bruce Wesley dan Malcolm S. McLean. Keduanya merupakan teoritikus komunikasi yang merumuskan suatu model komunikasi mencakup komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Menurut kedua pakar ini, yang membedakan komunikasi antar pribadi dengan komunikasi massa berada pada umpan balik. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik dari penerima bersifat langsung dan cepat. Sedangkan dalam komunikasi massa, umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur model komunikasi Wesley dan McLean. Dalam model komunikasi ini terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama, objek orientasi. Objek orientasi dalam model komunikasi Wesley dan McLean yaitu mengacu pada target atau tujuan yang diarahkan oleh pesan. Objek orientasi sangat penting karena menentukan fokus dari isi pesan dan bagaimana pesan tersebut harus disusun untuk mencapai efektivitas maksimal dengan audiens tertentu. Yang kedua, pesan. Pesan dirancang oleh sumber dengan mempertimbangkan objek orientasi dan cara terbaik untuk mengkomunikasikan isi sesuai dengan media yang digunakan. Dalam model komunikasi ini, pesan dapat berupa teks, gambar, ataupun audio. Yang ketiga, sumber. Sumber merupakan pencipta atau pengirim pesan. Sumber memiliki peran penting dalam menentukan jenis pesan yang dipilih dan cara penyampaiannya. Yang keempat, penerima. Penerima merupakan individu atau kelompok yang menjadi target dari sebuah pesan yang dikomunikasikan. Dalam model ini, penerima tidak hanya pasif menerima sebuah informasi, akan tetapi juga harus aktif dalam memproses dan memberikan respon terhadap pesan yang diterima. Yang terakhir, umpan balik. Dalam model komunikasi ini, umpan balik sangat penting untuk membantu sumber memahami efektivitas pesan dan bagaimana pesan tersebut diterima oleh penerima. Umpan balik dapat berupa langsung seperti komentar atau balasan dan tidak langsung seperti pengukuran jumlah pembaca atau penerima pesan. Kelebihan dari model ini adalah pertama, model ini mencakup model antar pribadi dan antar massa. Kedua, pesan ini juga membedakan pesan yang bertujuan dan pesan yang tidak bertujuan. Ketiga, memasukkan umpan balik sebagai bagian integral dari proses komunikasi. Keempat, membedakan pesan yang bertujuan dan yang tidak bertujuan. Kekurangan dari model ini, yang pertama, model terdiri dari banyak komponen dan variabel sehingga tampak kompleks. Yang kedua, model ini tidak menangani pesan yang banyak atau kompleks. Ketiga, informasi dapat berubah ketika sedang dikirim dari sumber ke penerima yang tidak ditangani oleh model. Keempat, menambah penjaga gerbang dalam model ini sehingga terjadi sistem penyaringan karena penerima tidak memperoleh informasi langsung dari sumbernya melainkan dari orang yang memilih informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, contoh dari model Wesley dan McLean. Yang pertama ada short. Sumber adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua ada encoder. Individu atau kelompok yang mengubah informasi menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Yang ketiga ada channel. Media yang digunakan untuk mengirimkan informasi dari sumber ke penerima. Channel dapat berupa surat, email, telepon, ataupun media sosial. Yang keempat ada decoder. Adalah individu atau kelompok yang mengubah informasi yang diterima menjadi bentuk yang dapat dipahami. Yang kelima ada receiver. Penerima yang menerima informasi dan menggunakannya untuk membuat keputusan. Terakhir ada feedback, yaitu proses yang terjadi ketika penerima mengembalikan informasi ke sumber untuk memastikan bahwa informasi yang diterima sesuai dengan yang diharapkan. Alasan model komunikasi cocok dengan pustakawan adalah model komunikasi Wesley dan McLean ini dapat membantu dalam memahami bagaimana informasi disampaikan dan dapat diterima dalam suatu organisasi, termasuk di ranah perpustakaan.
Baiklah, sekian presentasi dari kami dari kelompok 5. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.